أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita sekalian segala kenikmatannya, nikmat zahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di atas bumi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini kajian tafsir kita sampai pada ayat yang ke-66 dari surah Al-An'am. Di ayat 65-nya bagaimana kita renungkan bersama, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Keyakinan akan kekuasaan Allah ini yang harus dicamkan betul dalam diri kita. Kalau kita sudah punya keimanan dan keyakinan yang kuat, yang kokoh, meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan yakin dengan semua apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari perbuatan-perbuatannya, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat 65 ini, bahwa Allah berkuasa untuk menurunkan azab, mengirimkan azabnya, baik azab yang dari atas, dari langit, atau azab yang Allah keluarkan dari bumi, atau azab-azab yang lain yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita sekalian. Itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berat
bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan akan kekuasaan Allah itu yang pertama kali harus benar-benar kita mantapkan di dalam diri kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat ke-66-nya Allah katakan wa kadzdzaba bihi qaumuk, dan benar-benar mendustakan akan hal tersebut, akan kekuasaan Allah. Siapa itu? Qaumuka, kaummu wahai Muhammad, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang masih ada hubungan nasab ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah taala katakan qaumuka, kaummu, wa kadzdzaba bihi qaumuka. Karena Rasulullah SAW dari Quraisy, ya, beliau dari suku Quraisy. Wa kadzdzaba bihi qaumuka, dan mendustakannya kaummu wahai Muhammad. Jadi mereka orang-orang yang belum menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahkan mereka menolaknya dari orang-orang kafir. Mereka tidak percaya dengan berita yang Allah sampaikan bahwa Allah berkuasa untuk menurunkan azab, mengirimkan azabnya kepada manusia ini. Wa kadzdzaba bihi qaumuka. Wa huwal haq, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar. Nah, yang kedua di sini jamaah rahimakumullah, Allah taala menanamkan pula keyakinan kepada mereka. Selain menanamkan akan Allah yang maha kuasa itu, Allah juga menanamkan keyakinan agar kita benar-benar meyakininya bahwa Allah taala adalah zat yang maha benar. Apa yang dijanjikan Allah itu benar, perkataannya benar, janjinya benar, semuanya benar. Tidak ada sesuatu yang tidak benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Wa huwal haq, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebatas menyampaikan kepada mereka apa yang Allah taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan hal tersebut kepada mereka. Ketika mereka menolak, mereka mendustakan, maka Allah taala mengatakan dalam ayat ini, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "Lastu alaikum biwakil." Aku ini tidak diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada kalian. Tugasku adalah menyampaikan risalah ini kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku tidak diberi oleh Allah taala, Allah tidak mewakilkan kepadaku, pada diriku akan tugas untuk hidayah ini. Hidayah semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan kepada kalian, sedangkan aku tugasnya adalah menyampaikan hal tersebut kepada kalian, dan aku sudah sampaikan itu semuanya. Qul lastu alaikum biwakil. Nah, tentu jamaah rahimakumullah, hal ini terasa berat ya kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penolakan mereka, penolakan kaumnya, pendustaan kaumnya,
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terasa berat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki keinginan yang kuat, ya bagaimana mereka seluruhnya itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang kemudian menjadi bagian dari kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang didustakan oleh kaumnya bukan hanya beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi para nabi-nabi yang lain juga didustakan oleh kaumnya. Tidak ada seorang yang datang membawa seperti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW kecuali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para penentangnya, kecuali akan mendapatkan pendustaan dari kaumnya. Itu pasti. Tidak ada satupun yang datang dari Allah membawa seperti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu membawa risalah Allah, pasti akan mendapatkan pendustaan. Nah, Allah Ta'ala menghibur Rasulullah SAW sebagaimana pada ayat-ayat yang sebelumnya sudah kita baca, di mana Allah Ta'ala berpesan kepada Rasulullah SAW, wala yahzunka qauluhum, ya, agar tidak menjadikan Rasulullah SAW sedih, ya, perkataan-perkataan mereka itu, ya, pendustaan-pendustaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan juga, fa innahum la yukadzibunak, sebenarnya orang-orang kafir itu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad, tidak. Karena Rasulullah SAW diakui akan kredibilitas dirinya oleh kaumnya, itu diakui Nabi SAW. Fa innahum la yukadzibunak, sebenarnya mereka itu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun, tapi memang orang-orang yang zalim itu mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam latar belakang, ya, penolakan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu qul lastu 'alaikum biwakil. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di balik penolakan dan pendustaan kaumnya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW ini tentu ada hikmah. Ya, ada hikmah. Di mana ini menunjukkan akan kebenaran Rasulullah SAW dan apa yang beliau bawa dari Allah, bahwa beliau datang memang benar-benar ja'a min indillah, beliau datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau bawa ini kepada kita sekalian, kepada umatnya, kepada kaumnya dan kepada umatnya, ini benar-benar datang dari Allah. Beliau mendapatkan penolakan, ya, dari kaumnya sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang direkayasa, yang kemudian Rasulullah SAW merekayasa bagaimana agar dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu mendapatkan sambutan dari orang-orang dekatnya, kaumnya. Enggak. Beliau sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata beliau mendapatkan penolakan dan pendustaan dari orang-orang dekatnya sendiri. Dan justru yang menyambut dakwah Rasulullah SAW, ya, tentu di antara mereka ada yang dari keluarga Rasulullah SAW, tapi juga ada orang-orang jauh dari berbagai macam latar belakang sosial mereka. Tidak hanya dari orang kaya saja yang menerima dakwah Nabi di awal-awal itu, tapi dari berbagai macam latar belakang sosial. Ada yang dari Persia, Salman Al-Farisi, ada yang dari Romawi, Suhaib Ar-Rumi, ada dari bangsa budak,
Zaid bin Harisa, Bilal bin Rabah, dan lain-lainnya. Nah, ini semuanya jamaah rahimakumullah itu meyakinkan kepada kita sekalian, dan ini adalah merupakan hikmahnya ya dari adanya penolakan itu, baik yang datang dari kaumnya Rasulullah SAW sendiri atau dari yang lainnya, bahwa beliau ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Rasulullah SAW berawal ya sebagaimana nabi-nabi yang lain, dan inilah merupakan salah satu karakter dari dakwah Islam yang awalnya kecil, terdiri dari beberapa orang saja yang mau mengikutinya, yang mau mengimaninya, yang mau memperjuangkannya, tapi kemudian lambat laun terus semakin berkembang sehingga menjadi besar. Begitulah karakter dari atau tabiat dari dakwah Islam. Tidak kemudian dari awal sudah besar, enggak. Dari awal sejak Rasulullah SAW memulai dakwahnya dari beberapa orang dulu, dari diri Rasulullah SAW, kemudian dari keluarga dekat Nabi, kemudian terus ya sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, dan terus berdatangan orang-orang yang mendukung Rasulullah SAW. Qad khalafani asyuyukh wa halafani asyabab. Juga mendapatkan justru di awal-awal dakwah Rasulullah SAW banyak dari kelompok orang tua itu yang melanggar kepada Nabi, yang nggak mau menerima dakwah Nabi. Tapi justru kemudian datang dukungan demi dukungan itu dari para pemuda, dari mereka, dan terus dakwah ini mengalami perkembangan demi perkembangan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini kepada kaum muslimin, di mana Allah taala mengatakan wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah kalian semuanya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Atau dalam ayat yang lain ya Allah mengatakan id antum qalil, saat kalian masih sedikit, mustad'afun, tertindas, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan, fa'awakum wa razaqakum minat thayyibat. Allah memberikan dukungan kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin awalnya masih kecil, id antum qalilun mustad'afun, mereka tertindas, takhafuna an yatakhattafakumun nas, ya, kalian merasa takut ya karena masih jumlahnya sedikit, dalam kondisi tertindas. Lalu Allah taala memberikan lindungan kepada mereka dan dukungan kepada mereka. Allah memberikan rizki kepada mereka minat thayyibat. Nah, ini semuanya tentunya dalam rangka agar disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala semua capaian-capaian apa yang diperoleh oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, kembali jamaah rahimakumullah, bagaimana pendustaan ya kaumnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW itu. Jadi hikmahnya itu nggak ada asabah kaumiyah, nggak ada. Dengan demikian ya tidak ada yang namanya fanatisme kebangsaan, itu tidak ada. Fanatisme kaumiyah, kebangsaan itu nggak ada. Ini hikmahnya jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Allah taala mengatakan ya dalam ayat ini, ketika Allah taala menginformasikan bagaimana adanya pendustaan dari kaumnya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, Allah pertama mengatakan wahwal haq. Ya, setelah pada ayat sebelumnya Allah mengatakan qul huwal qadir
Allah yang maha kuasa, jadi meyakini akan kekuatan Allah. Yang kedua akan kebenaran Allah, wa huwal haq, Allah yang maha benar. Nah, lalu kemudian di ayat berikutnya pada ayat 68-nya Allah mengatakan likulli naba'in mustaqar, bahwa untuk setiap berita ya yang disampaikan kepada umat ini, pada manusia ini, berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para rasulnya, likulli naba'in, untuk setiap berita itu mustaqar, ada waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti, ya pasti terjadi apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja itu semua ada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, ada mustaqarnya, ada masanya, yang nantinya orang akan benar-benar tidak lagi bisa menolak dan mendustakannya. Allah akan menampakkan akan hakikatnya. Nah, cuma kadang-kadang manusia ini terburu-buru. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, kalian akan tahu akan kebenaran berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini kapan, kata Allah, ba'da hin. Orang Arab itu biasa menyingkat kata ba'da hin itu dengan kata ba'din. Ya, ba'din itu adalah singkatan dari kata ba'da hin, setelah hin. Hin ini jamaah rahimakumullah adalah sebuah ungkapan bahasa yang menjelaskan tentang waktu yang sifatnya relatif. Hin bisa dekat, bisa sedang, bisa masih jauh. Itu hin. Jadi Allah mengatakan wala ta'lamunna naba'ahu, kalian akan tahu kebenaran berita ini kapan ia akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah beritakan itu ba'dahin, setelah sesaat ini. Bisa hin, saya katakan tadi, ini adalah sebuah ungkapan waktu yang sifatnya sangat relatif. Bisa dekat, bisa cepat, ya bisa masih jauh. Ba'dahin. Tapi pasti Allah katakan dalam ayat ini likulli naba'in mustaqar. Nah, untuk setiap berita itu ada mustaqarnya. Mustaqar itu sebenarnya maknanya adalah tempat menetap, ya, tempat menetap. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustauda'. Nah, kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kalian, ya kita ini semuanya, min nafsin wahidah, dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Famustaqarrun wa mustauda', lalu kita ini manusia ini berpindah-pindah dari satu mustaqar, dari satu tempat menetapnya sperma, yaitu sulbi seorang laki-laki, wa mustauda', dan tempat menitipnya sperma, yaitu adalah rahim seorang ibu. Itu makna mustaqar, ya. Mustaqar itu tempat menetap, makna aslinya. Jadi kalau ayat yang saya bacakan barusan, huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah fa mustaqarrun mustauda, ini menjelaskan tentang perjalanan panjang manusia. Kita ini sudah melakukan sebuah perjalanan yang panjang tanpa kita rasakan. Dari Nabi Allah Adam kita berpindah-pindah dari satu mustaqar, dari satu sulbi seorang laki-laki, berpindah kepada tempat menitipnya sperma, mustauda seorang perempuan, rahim seorang ibu, yang terus berpindah-pindah sampai yang terakhir mustaqar dan mustauda kita adalah bapak dan ibu kita. Itu mustaqar terakhir kita. Setelah lahir, bumi inilah menjadi mustaqar kita. Allah katakan walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi ini ada tempat menetap, ya. Ini adalah hamparan bumi yang Allah hamparkan kepada kita menjadi mustaqar kita setelah kita lahir ke dunia ini. Sebelumnya mustaqar kita adalah orang tua kita, kakek-kakek kita.
Itu mustaqar kita. Bapak dan ibu kita mustauda, mustaqar dan mustauda kita. Nah, setelah kita mati nanti, di mana kubur itu menjadi mustauda, ya, menjadi mustauda. Walhasil manusia itu terus berpindah-pindah dari satu mustaqar ke satu mustauda sampai dia lahir ke bumi. Bumi ini menjadi mustaqarnya. Ketika mati, kubur itu menjadi mustaudanya, tempat menitip jasad kita. Dan nanti mustaqar yang sesungguhnya di akhirat, imma al-jannah wa imma an-nar. Mustaqar manusia, ada yang Allah letakkan di dalam syurga, Allahumma ja'alna minhum, dan ada yang Allah letakkan, Allah jadikan mustaqarnya neraka, waliyadu billah, saat mustaqarran wa muqama, yang merupakan sejelek-jelek tempat neraka itu. Naudzubillahi min dzalik. Kembali kepada ayat ini, Allah katakan likulli naba'in mustaqar. Setiap berita itu ada waktunya, ada masanya, di mana Allah akan tampakkan kebenaran apa yang Allah Ta'ala sudah sampaikan itu. Karena nggak ada berita yang kosong dalam Al-Quran, nggak ada. Dan biasanya kalau dikatakan naba dalam bahasa Arab itu, kata naba itu menunjukkan berita besar, ya, berita besar. Bagaimana dalam surat An-Naba, dalam ayat-ayat pertama Allah katakan, amma yatasaalun anin naba'il alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ya, mereka yang tidak mempercayainya ditolak oleh Allah Ta'ala. Mereka yang ragu terhadap berita Allah, Allah tolak mereka semuanya. Lalu Allah katakan kalla saya'lamun, mereka nanti akan tahu, karena setiap berita itu ada mustaqarnya. Allah ulangi itu. Kalla saya'lamuna, summa kalla saya'lamun. Allah ulangi. Kemudian kali-kali tidak, kata Allah, tidak benar apa yang mereka katakan itu tentang berita yang Allah sampaikan. Penolakan mereka, pendustaan mereka, keraguan mereka, semuanya nggak benar. Saya alamun, mereka nanti akan tahu, ya, mereka akan mengetahuinya. Jadi likulli naba'in mustaqar wa saufa ta'lamun, dan kalian semuanya akan mengetahui, ya, kebenaran akan dari berita tersebut yang Allah Ta'ala telah sampaikan, ya, dalam ayat-ayatnya ini. Wa saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Nah, kalau kita atau kalau manusia itu baru mau mengimani, mempercayai kebenaran an-naba, berita itu setelah Allah tampakkan kepada kita akan mustaqarnya dari setiap naba itu, baru kita akan mengimaninya. Kita akan menyesal, ya, manusia akan menyesal. Nah, sekaranglah saatnya manusia meyakini akan kebenaran dari setiap naba yang Allah Ta'ala sampaikan, sebelum Allah Ta'ala tunjukkan mustaqarnya kepada kita. Dan itulah hakikat keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka meyakini, setiap naba yang Allah Ta'ala sampaikan, setiap berita yang Allah sampaikan. Kenapa? Karena dia yakin, manusia itu, orang mukmin itu yakin akan kekuasaan Allah. Dia yakin bahwa Allah adalah Al-Qadir, Allah adalah zat yang maha kuasa. Akan kebenaran Allah, bahwa Allah itu adalah Al-Haq, sebagaimana Allah sampaikan di sini, wa huwal haq. Orang mukmin yakin akan itu. Nah, itulah jamaah rahimakumullah, ya, dua ayat, di ayat 66 dan 67. 66-nya menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu mendustakan Rasulullah SAW akan berita yang beliau sampaikan dari Allah. Lalu kemudian dijawab
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada mereka orang-orang yang tidak percaya itu, bahwa setiap berita itu ada mustaqarnya, ya, ada masanya, ada waktunya. Allah akan menampakkan kebenaran dari apa yang Allah beritakan itu. Wa saufa ta'lamun, dan mereka nantinya akan mengetahui. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, kita langsung masuk juga kita lanjutkan kepada ayat berikutnya, yaitu ayat 68. Nah, di ayat 68 ini jamaah rahimakumullah adalah merupakan larangan kita duduk dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Allah. Kita dilarang duduk bersama mereka. Tapi larangan duduk ini sifatnya bukan permanen, tidak. Karena kita punya kewajiban untuk mendakwai mereka, ya, untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Sifatnya sementara. Larangan duduk bersama mereka itu sifatnya sementara. Di saat mereka masih berbicara memperolok-olok ayat Allah, kita nggak boleh berada di tengah-tengah mereka, karena Allah akan menyamakan kita dengan mereka kalau kita berada di tengah mereka. Innaka idzan mislahum, engkau sama dengan mereka kalau ada di tengah-tengah mereka. Jadi ayat ini adalah merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari majelis mereka. Kalau ternyata dalam majelis itu mereka memperolokkan ayat Allah, mereka mendustakan ayat Allah, mereka berbicara yang tidak benar terhadap ayat-ayat Allah. Allah katakan dalam ayat ini, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang berbicara, yakhudun. Yakhudun ini jamaah rahimakumullah, khada yakhudu itu asal artinya adalah orang yang meletakkan kakinya di dalam air. Ya, air yang bersih itu, ini adalah sebuah gambaran, ya, akan Al-Quran yang agung, ayat-ayat Allah yang mulia itu mereka injak dengan kakinya, mereka masukkan kakinya yang kotor itu ke dalam air. Itu makna yakhudun. Mereka melumuri, mereka mereka mengkeruhkan air yang jernih itu, mereka keruhkan dengan kaki-kaki mereka. Kemurnian Al-Quran, kemurnian risalah ini mereka kaburkan, mereka keruhkan dengan lisan mereka, dengan perkataan-perkataan mereka, dengan tuduhan-tuduhan mereka, dengan syubhat mereka. Allah mengatakan di sini yakhudun. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara dalam ayat-ayat kami, tentunya dengan pembicaraan yang tidak benar itu tadi, yang mengotori terhadap kesucian dan kemurnian Al-Quran. Apa kata Allah? Fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Ya, berpaling dari mereka. Sampai kapan? Nah, di sini ada waktunya. Bukan selamanya berpaling, membiarkan mereka, tidak. Karena sekali lagi kita punya kewajiban untuk mendakwai mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, kata Allah, sampai mereka itu berbicara dalam topik dan pembicaraan yang lain. Maka kita boleh masuk lagi dengan mereka dalam majlis mereka. Ketika kita masuk dalam majlis mereka, oh ternyata mereka berbicara lagi topik di mana mereka mengolok-olok ayat Allah, harus keluar kita dari mereka. Ini ayat yang mengharuskan kita walk out dari majelis, dari rapat, ya. Kalau ternyata pembahasan dalam rapat itu sudah menyimpang, apalagi sampai melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, orang Islam harus keluar dari rapat semacam itu. Jadi ini ayat yang mengatur tentang walk out dari forum. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka berbicara dalam topik yang lain.
perintah al-i'rad, berpaling dari mereka ini, dari orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, itu banyak juga ditafsirkan oleh para ulama, yakni jangan kamu taati, jangan kamu ikuti. Fa'arid amman tawalla an dzikrina, ya, berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Itu maknanya apa? Fa'arid amman tawalla an dzikrina, yakni wala tuti', jangan kamu ikuti, jangan kamu taati. Itu makna berpaling. Ya. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika engkau dijadikan lupa oleh syaitan. Ini jamaah rahimakumullah, tentu khitabnya ini untuk kita. Kalau Rasulullah SAW tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan, ya. Ini kata ulama tafsir, walaupun ini disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, tapi yang dimaksud adalah kita. Kalau Rasulullah nggak akan dikuasai oleh syaitan, Rasulullah nggak akan dikuasai oleh syaitan. Syaitan nggak bisa menguasai Nabi Muhammad SAW, nggak bisa menguasai Nabi. Jadi wa imma yunsiyannaka syaitan, dan bila mana syaitan menjadikan engkau lupa, nah itu yang dimaksud adalah kita, ya, selain Rasulullah SAW. Fala taq'ud ba'da dzikra, setelah engkau sadar, engkau ingat, maka jangan duduk, ya. Kalau mereka memperolok-olok ayat Allah, jangan kau duduk. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, ya, janganlah engkau duduk bersama kaum yang zalim itu. Insyaallah jamaah rahimakumullah, ayat ini akan kita ulang kembali pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah pengetahuannya kepada kita sekalian, dan apa yang kita ketahui ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita takut kepada Allah dan mendekat kepadanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.